Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market kripto. Ini sangat luar biasa kondisinya teman-teman. Ini kalau kita lihat di indikator Fear and Greed Index, ini ada di extreme fear teman-teman. Jadi extreme fear sangat ketakutan. Jadi para investor dan para trader ini banyak yang keluar dari market teman-teman. Jadi ketakutan karena harga terus mengalami penurunan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dari 3 triliun US dollar ini mengalami koreksi bertubi-tubi. Ini hari ini koreksi sampai 6,26% dari market capital ini yang awalnya kurang lebih 3 triliun, ini hari ini tersisa sekitar 2,5 triliun US dollar teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin dominan ini ada di angka 61,3%, artinya para investor itu banyak yang melarikan uangnya ke Bitcoin, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini Bitcoin amblas sampai 3,29%. Hari ini ada di bawah 80.000 US dollar. Jadi Bitcoin diperdagangkan di angka 79.199 US dollar. Kemudian Ethereum juga koreksi cukup dalam 9%, teman-teman. Diperdagangkan di angka 1.858 US dollar. XRP juga koreksi 6,69% di angka 2,02 dolar. BNB koreksi. Kemudian kalau kita lihat untuk P-Network ini masih menempati peringkat ke-11, tetapi dalam 1 minggu terakhir ini koreksinya sangat dalam teman-teman, sekitar 20,97%. Kemudian untuk 24 jam terakhir ini koreksi sebesar 9,27%, teman-teman. Jadi cukup dalam, dan hari ini kita akan kembali membahas tentang perkembangan P-Network, teman-teman. Jadi walau bagaimanapun misalkan katakanlah hebatnya program P-Network, tetap terpengaruh dengan kondisi market secara global, teman-teman. Jadi memang market hari ini sedang pendarahan hebat sehingga koin P pun mengalami pendarahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini. Ada sebuah update informasi terbaru dari sebuah media yang bernama IKN Post ID. Jadi para pionir, ini berita tanggal 11 Maret teman-teman. Jadi video ini saya buat tanggal 11 Maret. Jadi pionir P-Network panik, migrasi gagal terus, dan deadline KYC semakin dekat teman-teman. Wah, ini kita akan membahas ini, kita akan baca bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa para pionir komunitas P-Network ini panik lantaran deadline KYC semakin dekat tetapi selalu gagal melakukan verifikasi. Gara-gara kepanikan ini harga Bitcoin pun anjlok hingga di bawah 1,5 US dollar, teman-teman. Jadi para pionir saat ini tengah berjuang mentransfer Bitcoin yang hasil penambangan bertahun-tahun ke mainnet sebelum batas waktu 14 Maret 2025, dan mereka khawatir kehilangan sebagian besar token yang telah mereka tambang karena batas waktu sudah semakin dekat, teman-teman. Nah, ini PR, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat P-Network telah menetapkan pukul 8 AM UTC sebagai batas waktu terakhir untuk menyelesaikan KYC
dan memigrasikan token teman-teman. Jadi kita akan lihat jam 8 AM UTC itu jam berapa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, itu batas waktu terakhir teman-teman, itu jam 8 AM UTC, itu sekitar jam 3 sore teman-teman. Jadi jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ini. Jadi bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur atau wilayah Indonesia Tengah, silakan menyesuaikan diri. Jadi kita lihat di sini bahwa P-Network menetapkan pukul 8 AM UTC sebagai batas waktu terakhir. Kemudian pengguna yang melewatkan batas waktu ini dapat kehilangan sebagian besar kepemilikan Pi mereka kecuali untuk koin yang ditambang dalam 6 bulan terakhir. Meskipun masa tenggang ini bertujuan mendorong pengguna segera migrasi, namun banyak yang masih menghadapi masalah teknis teman-teman. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa banyak pionir itu mulai frustasi karena gagal menyelesaikan transfer. Karena waktu semakin habis, banyak orang di komunitas kripto melalui media sosial menuntut agar diberikan perpanjangan waktu hingga transfer mereka berhasil. Jadi sini kemudian kita lanjut teman-teman. Jadi banyak pengguna mengatakan saldo mereka tetap tidak terverifikasi meskipun telah menyelesaikan KYC dan mengikuti daftar periksa mainnet. Ya, ini memang yang harus diselesaikan sebenarnya bukan dari pihak pionir teman-teman. Ini harus diselesaikan. Jadi ini gara-gara puasa ndak ngopi teman-teman. Jadi ngomongnya agak kacau ini. Jadi saya ulangi. Jadi banyak pengguna mengatakan saldo mereka tetap tidak terverifikasi meskipun telah menyelesaikan KYC dan mengikuti daftar periksa mainnet. Nah ini sebenarnya yang harus menyelesaikan dari pihak core team teman-teman. Jadi bukan lagi tanggung jawab pionir. Sehingga mudah-mudahan sebelum tanggal 14 itu core team benar-benar memang bisa menyelesaikan hal ini. Kemudian ada pula yang melaporkan bahwa mereka telah mengirimkan tiket support atau dukungan tetapi tidak mendapat tanggapan dari tim P-Network. Kemudian seiring meningkatnya rasa frustasi ini, kritik terhadap P-Network pun semakin meningkat. Banyak pengguna menuduh proyek tersebut tidak responsif dan mulai mempertanyakan apakah P-Network ini sebuah proyek inovasi yang sah atau sekedar proyek yang terlalu dibesar-besarkan. Wah ini bagaimana pendapat teman-teman ini, silakan komen di kolom komentar apakah P-Network ini adalah sebuah inovasi yang sah atau sekedar proyek yang terlalu dibesar-besarkan teman-teman. Namun intinya kalau kita lihat dari pembahasan ini bahwa yang paling penting adalah tanggal 14 jam 3 sore waktu Indonesia Barat itu teman-teman harus siap dengan segala risiko dan kita akan melihat semoga ada solusi dari core team bagi teman-teman yang sudah mengurus mainnet checklist tapi masih menggantung, artinya bukan lagi tanggung jawab pionir tetapi tanggung jawab dari core team. Kemudian bagi yang sudah KYC kemudian berubah menjadi tentatif, itu juga bukan lagi tanggung jawab pionir, tetapi tanggung jawab dari core team. Ya kita akan lihat teman-teman apa yang akan terjadi pada tanggal 14 Maret nanti. Semoga kita semua bisa menikmati hasil dari perjuangan kita selama bertahun-tahun di P-Network. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.